Shalom, perkenalkan saya Irene Putri Rambono Duweru, NIM 230-389, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi, kelas C semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebagian pemaparan materi dari review buku kedua yang berjudul Sebuah Sejarah dari Klasik Sosiologi. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu di bagian A, dari filsafat sosial ke sosiologi. Premis ideologis dan teoritis dari sosiologis pengetahuan sosiologi muncul di pertengahan abad ke-19 sebagai ilmu independen dari pola perkembangan dan fungsi sistem sosial. Bukan karena objek kajiannya yang baru telah muncul, tetapi karena masalah telah berkembang dalam ilmu sosial lain yang tidak mungkin terjadi ditangani dengan cara tradisional dan dalam batas-batas sistem pengetahuan yang ada. Visi sosiologis dunia atau gaya berpikir sosiologis mengandaikan pandangan masyarakat sebagai satu kesatuan sistemik yang berfungsi dan berkembang menurut hukumnya sendiri, dan bukan sebagai sesuatu yang digabungkan secara mekanis, dan oleh karena itu memungkinkan segala macam kesewenang-wenangan kombinasi elemen sosial yang terpisah. Sikap sadar pada studi tentang yang benar-benar ada hubungan sosial berbeda dengan konstruksi utopis dari sistem sosial yang ideal. Ketergantungan metode penelitian empiris atau pemahaman tentang metode ini mungkin berbeda, dikontras dengan konstruksi filosofis spekulatif. Unsur-unsur pendekatan ini dibangun secara bertahap dalam konteks sosial filsafat dan filsafat sejarah zaman modern, dan sebagai studi empiris dan diferensiasi ilmu sosial dan kemanusiaan berkembang atau prosesnya sedang kuat, terlebih lagi dipengaruhi oleh aliran yang kuat ke ilmu sosial dari ilmu alam. Masalah masyarakat sebagai suatu sistem telah diajukan oleh teori abad ke-17 dari fisika sosial. Sejauh masyarakat direpresentasikan sebagai bagian dari alam, ilmu sosial menjadi secara metodologis merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam, sedangkan dunia bintang digambarkan dalam teori-teori ini sebagai interaksi mekanis benda-benda langit. Masyarakat dianggap sebagai sejenis astronomis sistem individu yang terhubung oleh ketertarikan dan penolakan sosial. Premis sosial dan kelas sosiologis. Kelahiran sosiologi juga dikaitkan dengan kebutuhan sosial tertentu. Sama seperti sosial filsafat, pencerahan mencerminkan pecahnya tatanan feodal dan kebangkitan baru masyarakat kapitalis, atau yang diantisipasi dalam banyak hal. Sosiologi muncul sebagai refleksi dari antagonisme batin masyarakat kapitalis dan perjuangan sosial dan politik yang dihasilkan olehnya. Awal abad ke-19 tidak hanya merupakan periode pertumbuhan kapitalisme yang penuh badai, tetapi juga dari tampilan jelas pertama dari kontradiksinya, pertumbuhan industri dan kota. Ilusi yang hilang digantikan oleh skeptisisme pahit, kebutuhan akan analisis dan evaluasi yang realistis dari masyarakat yang ada, dan tantangannya masa lalu, sekarang, dan masa depan diintensifkan. Cara analisis itu bergantung pada posisi kelas pemikir. Di sepertiga pertama dari abad ke-19, 3 orientasi utama dan 3 sekelompok pemikir menjadi jelas diuraikan dalam pemikir sosial politik Eropa Barat: konservatif tradisionalis, utilitarian, liberal borjuis, dan sosialis utopis yang tidak hanya mewujud tradisi intelektual yang berbeda, tetapi juga mengungkapkan kepentingan. Kaum tradisional konservatif juga disebut romantisme reaksioner, seperti Edmund Burke pada tahun 1729 sampai 1797, Louis de Bonald 1754 sampai 1840, dan Joseph de Maistre pada tahun 54 sampai 21 berpegang teguh pada posisi negatif sehubungan dengan revolusi Prancis pada tahun 1789, dan hasil-hasilnya mereka menghubungkan pembangunan
pasca revolusioner dengan kekacauan dan kehancuran yang mereka lawan, harmoni dan ketertiban yang diidealkan pada abad pertengahan feodal dan zaman prarevolusi. B. Auguste Comte dan Origin of Positive Sociology. Auguste Comte sendiri positivisme dalam filsafat dan sosiologi lahir di Montpellier pada tahun 1798 di keluarga seorang pegawai negeri. Paruh pertama abad ke-19 adalah periode yang sangat penting dalam sejarah Prancis. Perkembangan pesat kapitalisme dan pembentukan struktur kelas baru masyarakat disertai dengan perubahan yang sering terjadi, bentuk kekuatan politik, direktori konsulat, kekaisaran, pemulihan, revolusi pada tahun 1830, monarki Juli, revolusi pada tahun 1848, Republik Kedua, dan Kekaisaran Kedua adalah tonggak politik utama periode tersebut. Pada tahun 1817 sampai 1824 Comte bekerja sebagai sekretaris Saint-Simon dan tidak diragukan lagi menerima banyaknya ide. Namun, ketidaksepakatan di antara mereka pada akar masalah teoritis dan politik menyebabkan pelanggaran. Gagasan Saint-Simon tentang perjuangan kelas para penghisap dan produser dan miliknya apresiasi yang tinggi dari peran tenaga kerja tetap tidak bisa dimengerti dan tidak dapat diterima oleh Comte. Klasifikasi ilmu pengetahuan. Pemisahan ilmu dari metafisika dan teologi adalah gagasan utama dari Comte. Metode positif. Dalam pendapatnya, sains sejati dicirikan dengan menolak tidak dapat dijawab pertanyaan, yaitu pertanyaan yang tidak dapat dikonfirmasi atau disangkal, mengandalkan fakta yang ditetapkan pengamatan. Pokok bahasan dan tugas sosiologi. Comte mempertentangkan sosiologi sebagai ilmu positif dengan teologis dan metafisik spekulasi tentang masyarakat dan manusia. Di satu sisi, dia mengkritik para teolog yang oleh menganggap manusia pada prinsipnya berbeda dari hewan, menganggapnya diciptakan oleh Tuhan atau penyediaan. Metode sosiologi. Bagian penting dari sosiologi Comte adalah pengembangan metode yang berlaku untuk studi tentang masyarakat, sementara spekulasi menentang di satu sisi dan empirisme di sisi ekstrim yang lain. Comte mendukung penerapan dalam sosiologi observasi dan eksperimental, metode komparatif dan historis. Statistika sosial. Comte membagi sosiologi menjadi dua bagian besar, statika sosial dan dinamika sosial. Itu pertama mempelajari kondisi keberadaan dan hukum fungsi sistem sosial. Yang terakhir hukum perkembangan dan perubahan sistem sosial. Statika sosial adalah teori sosial ketertiban, organisasi, dan harmoni. Comte menganggap masyarakat sebagai keseluruhan organik yang semua bagiannya saling berhubungan dan hanya bisa dipahami dalam kesatuan. Konsepsi itu ditujukan secara langsung terhadap teori individualistik dan upaya untuk menganggap masyarakat sebagai produk kontrak antara individu. Dinamika sosial. Comte mengatakan bahwa studi tentang dinamika kehidupan kolektif umat manusia perlu dibentuk teori positif kemajuan sosial dengan secara sadar mengabstraksi dirinya dari keragaman dalam bentuk konkret perkembangan sejarah. Ia membuat skema berdasarkan contoh-contoh yang diambil sejarah negara-negara Eropa yang paling beradab. Kebijakan positif. Kelemahan mendasar dari teori Comte menjadi sangat jelas ketika dia meninggal dari tesis umum tentang dinamika sosial hingga pembuktian programnya positif. Tempat Comte dalam sejarah sosiologi. Selama masa hidup Comte, gagasan filosofis dan sosiopolitiknya relatif tidak berpengaruh, tetapi minat pada positivisme sebagai doktrin filosofis tumbuh dari tahun 1860-an. Bagian C. Konsep sosiologi Herbert Spencer.
Kelahiran sosiologi di Inggris dikaitkan dengan nama Herbert Spencer pada tahun 1820 sampai 1903. Di pertengahan abad ke-19 ketika aktivitas ilmiahnya dimulai, orang Inggris kapitalisme berada di puncak kemakmurannya. Pokok bahasan sosiologi. Spencer tidak memberikan definisi sosiologi formal yang berkembang atau hubungannya dengan yang lain ilmu sosial. Organikisme dan evolusionisme. Teori sosiologi Spencer dibangun berdasarkan dua prinsip utama, yaitu konsepsi masyarakat sebagai organisme dan gagasan evolusi sosial. Prinsip pertama dihubungkan dengan perlunya memahami kesatuan dari keseluruhan sosial. Tempat Spencer dalam sejarah sosiologi. Kontribusi Spencer pada pengembangan sosiologi dan evaluasi karyanya oleh generasi penerus sama kontradiktif dengan karya kreatifnya. Layanannya yang penting secara ideologis adalah perjuangannya melawan klerikalisme dan pembelaannya prinsip penyelidikan objektif masyarakat berdasarkan prinsip penelitian ilmiah. Bagian D, naturalisme dalam sosiologi peralihan atas abad. Evolusionisme dasar dari sekolah naturalistik sosiologi. Paruh tengah dan kedua abad ke-19 adalah masa dalam sejarah intelektual Eropa dari antusiasme yang hampir universal untuk kemajuan ilmu pengetahuan alam dan berkembang dari pandangan positif naturalistik di bawah pengaruh determinan yang sosiologi tersebut waktu berkembang. Sekolah mekanistik, gengsi metodologi ilmu alam klasik dalam sosiologi dan pengaruhnya pemahaman mekanistik tentang dunia dan kecenderungan materialis vulgar di atasnya adalah yang paling banyak terlihat jelas di sekolah mekanistik yang merupakan basis ideologis terbaru bagi banyak orang tren naturalistik. Refleksi tentang pentingnya lingkungan geografis bagi masyarakat manusia pergi ke dua ekstrem logis. Para pendukung determinisme geografis mekanis menegaskan itu semua aktivitas manusia secara eksklusif diatur dan dikondisikan oleh alam sekitarnya. Sekolah antropologi rasial. Tren rasial dan antropologi secara ideologis merupakan salah satu versi yang paling reaksioner naturalisme dalam sosiologi. Sekolah Darwinis sosial. Pengaruh Darwinisme dapat dirasakan dengan satu atau lain cara dalam banyak konsepsi berbagai juru bicara pemikiran sosiologis. Demikian penjelasan saya, terima kasih.